Shalom Jemaat GB Citra Family, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Anda bukan orang asing. Kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Melihat kenaikan angka COVID-19, ibadah raya GBI Citra 1 kembali dilaksanakan secara online yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi dan dapat diakses sampai hari Senin pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan tersebut melalui transfer bank dengan memberitakan berita diakonia. Pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup taat dan setia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat GBI Citra Family yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tetap antusias di dalam mengikuti ibadah. Meskipun ibadah harus dilakukan melalui online, namun saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, sanggup melawat setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau dalam kitab bahasa Inggris New King James Version dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Dengan tegas firman Tuhan menjelaskan dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah mungkin kesulitan, kesusahan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menopang setiap kita, memberikan kekuatannya kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengatasi segala rintangan, segala tantangan, bahkan kita bisa melewati setiap badai kehidupan dan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan pengagungan, penghormatan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Karena hari ini kita mau datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus yang dimuliakan melalui setiap lidah dan bibir kita. Dan bersama-sama dengan iman percaya kita mau datang menghampiri Tuhan dan kita mau berseru di hadapannya. Bersama kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus yang kami andalkan di dalam hidup ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan bagi setiap kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkaulah penolong yang setia, penolong yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, tak pernah sekalipun Engkau mengecewakan setiap kami. Mari kita angkat iman percaya kita di hadapan Tuhan bersama berseru. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kadang kami seringkali tidak setia kepadamu. Karenanya hari ini kami mau Tuhan mengucap syukur.
untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, untuk karya-Mu yang agung dan sempurna dalam hidup kami. Dengan apa akan kubalas semua kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu yang senantiasa baru bagi setiap hidup kami. Karenanya kami mau angkat iman kami saat ini kepadamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya.
Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Kau baik bagiku. Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu sepanjang hidupku. Ubahkan hati kami Tuhan seperti hati-Mu, hati yang taat dan setia untuk melakukan setiap rencana, setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami tujukan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Citra 1 yang terkasih. Selamat menikmati ibadah secara online. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah. Walaupun situasi di luar kami tidak terlalu baik, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau selalu ada kabar yang baik, kabar yang memberikan pada kami kuat, membuat kami terhibur, membuat kami menemukan jalan-jalan keluar sehingga kami bergairah. Dan kami percaya kami akan bisa melewati setiap kesulitan, bahkan bisa menjadi pemenang. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, supaya hanya nama Bapa saja satu-satunya dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pada saat ini bersumber dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua, dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, merendahkan diri seperti Kristus.
Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima sampai 11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi atau siang ini tentu adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin. Saudara, judul khotbah pada saat ini adalah bayar harga, ya. Jadi lebih tepatnya berani bayar harga, ya. GBI Citra 1 mengambil tema hidup taat dan setia, maka sekarang bagian daripada tema besar itu berani bayar harga. Khususnya pada ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini berupa khotbah teks. Saudara, mari sama-sama kita akan renungkan ada 4 syarat untuk kita berani bayar harga, ya. Bagaimana mungkin bisa terjadi bayar harga? Nah, kita akan perhatikan 4 syaratnya seperti Rasul Paulus menuliskannya. Kita mulai dengan ayat yang ke-8 bagian awal, dalam keadaan sebagai manusia. Ini adalah hal yang pertama, saudara. Syarat supaya kita berani bayar harga, sadar bahwa diri kita bernilai, ya, dalam keadaan sebagai manusia. Jadi manusia ini, kita ini bernilai, saudara. Mengapa bernilai? Yang pertama, karena kita digerakkan oleh Roh Tuhan. Jadi ketika diciptakan, maka Tuhan meniupkan rohnya kepada kita. Ini membedakan kita dengan binatang atau tumbuhan. Nah, kalau roh Tuhan dihembuskan kepada kita, maka satu hal yang kita bisa lakukan dan yang ciptaan lain tidak bisa lakukan adalah kita menjadi penyembah Tuhan. Kita bisa berdialog, bersekutu di dalam hadiratnya Tuhan. Dan kemudian yang kedua, masih dalam hal yang sama, kita mengapa bernilai? Karena kita diperlengkapi dengan talenta. Ada yang dikatakan dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Dan tujuannya adalah supaya kita mengelola talenta yang Tuhan kasih itu. Jadi buat apakah talenta diberi? Supaya kita menjadi duta kerajaan surga. Nah, melalui apa yang kita lakukan, saudara, baik sebagai pelajar, baik sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, masing-masing kita bisa mengembangkan talenta itu sesuai dengan Tuhan kasih menurut kesanggupan kita. Dan profesi kita adalah perahunya, di mana kita bisa menjala jiwa melalui kegiatan profesi kita. Dan semua itu tujuannya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita menjadi duta kerajaan sorga karena kita mengelola talenta. Di situ kita dipertemukan dengan orang-orang, bahkan tidak jarang dengan orang banyak. Dan di situ kita bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan dan membuat orang yang mendengar dan hatinya menjadi tertarik, bahkan tidak jarang lewat kesaksian kita mereka bertanya dan menjadi percaya lewat kesaksian hidup kita. Kita bernilai, alasan yang ketiga, karena kita didudukan lebih tinggi daripada ciptaan lainnya, saudara. Ya, seekor sapi kalau mati, ya sudah selesai. Tumbuhan pun begitu, tapi manusia tidak. Sesudah mati dikatakan kita akan dihakimi. Nah, buat kita yang di dalam Kristus, kita yang mati dalam Kristus, ya sampai akhir kita akan mengalami kebangkitan pertama. Dan pada saat itu dikatakan orang-orang yang mati
akan mengalami kebangkitan pertama karena dia setia kepada Kristus. Dikumpulkan di awan-awan dan akan berkumpul dengan Tuhan di angkasa. Alkitab menulis lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dan ini adalah surga. Dan ada takhta pengadilan Kristus di mana setiap orang yang percaya, dia mengembangkan talentanya, dia membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia mencela banyak jiwa, dia berkorban. Tentu ini ada rewardnya, ada upahnya. Tidak demikian dengan hewan atau dengan tumbuhan. Kita berbeda, kita didudukan bahkan lebih tinggi dari malaikat. Saudara, hal yang berikutnya mengapa kita bernilai di hadapan Tuhan, karena kita ada dalam sebuah keluarga dan di situ kita dibentuk dan didewasakan, saudara. Jadi mengapa saya punya mama seperti ini, papa seperti ini, saudara sekandung seperti ini, om dan tante seperti ini, dan mengapa rumah tangga kami tinggal di sebuah lingkungan seperti ini, bertetangga dengan ini. Dan saya mau katakan semua adalah sebuah proses. Melalui sebuah yang namanya keluarga, kita dibentuk di dalam hubungan yang dekat dengan orang tua, dengan saudara. Ini terus memproses hidup kita. Maka tidak jarang dari orang tua yang Kristen, anak-anaknya jadi rajin ke gereja. Orang tua yang melayani bisa memanggil anak-anaknya satu hari kelak menjadi hamba Tuhan dalam sebuah keluarga. Keluarga saya dulu tidak dalam Tuhan, tapi bertetangga dengan beberapa keluarga Kristen. Dan karena kami bertetangga baik, maka saya boleh bergaul dengan mereka. Dan waktu satu anak yang setara dengan saya ngajak ke gereja, mama saya nggak larang. Kenapa? Karena baik tetangganya. Ya, lama kelamaan dengar firman Tuhan, hati saya mulai dijamah. Dan saya mengambil keputusan terima Yesus. Dan akhirnya waktu kelas 3 SMP saya ambil keputusan untuk dibaptis. Dan saya menjadi Kristen. Dari keluarga yang bukan Kristen, tapi keluarga yang bertetangga dengan baik, memberikan izin saya bergaul, bahkan diajak ke gereja. Dan satu hari akhirnya mama saya ke gereja, dan seisi rumah kami semua menjadi orang percaya. Pendeta Stephen Tong mengatakan kita adalah ciptaan yang dicipta oleh pencipta agung. Jadi kita yang ciptaan dicipta oleh pencipta agung agar kita memiliki daya cipta. Jadi kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengkreasi, melahirkan ide dan cemerlang, dan mempunyai hal-hal yang istimewa yang kita bisa buat. Ya, seperti Tuhan menjadikan kita. Kita fotokopinya Tuhan bisa membuat banyak hal. Ya, ada penemuan handphone, ya, ada penemuan mobil, bahkan pesawat terbang dan sebagainya. Itu semua membuktikan bahwa ada daya cipta di dalam kita. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu kepada kita berupa hikmat dan pengetahuan. Saudara, hal yang kedua dari syarat untuk kita berani bayar harga pada ayat 8, yaitu supaya kita sadar bahwa diri kita itu punya potensi. Jadi pastikan diri kita itu punya potensi. Jadi jangan pernah merasa minder, ya, jangan pernah merasa sedih seolah-olah kita itu orang yang paling malang. Tidak, kita punya potensi. Ada kata ia telah merendahkan diri pada patahan kata ia. Nah, saudara, ya, menunjuk kepada pribadi, saudara. Jadi potensi itu mari kita mulai gali dari diri sendiri. Ya, jangan selalu melihat kelebihan orang lain atau juga menghina kekurangan orang lain. Mari kita mulai, ya, gali dari diri sendiri, fungsikan dari diri sendiri. Misalnya segitu, ya sudah. Ia telah, ada kata telah, dan mari kita mau belajar dari potensi ini. Kita berani memberi bukti, bukan hanya janji. Jadi jangan omong doang, ya, mulut manis jangan. Jadi mari kita belajar untuk ucapan kita bisa dipegang, dipercaya, dan kita mau penuhi sekarang. Ya, beri bukti dan bukan janji. Ya, saya ingat ada satu kali seorang ketika, ya, dalam segala kekurangannya dia melamar pekerjaan, tidak diterima. Dia mencoba lagi, tetap ditolak. Tapi dia kembali untuk yang ketiga kali dan dia berkata, beri kesempatan saya kerja, tidak perlu digaji. Jadi beri kesempatan saya kerja, tidak perlu digaji.
Dan kalau kerjaan saya bagus, baru, yang tadi kasih uang makan, transportasi mau digaji silakan, tapi tahap awal nggak usah digaji. Lihat, ya, terima bukti dulu. Ya, apa yang saya lakukan berkenan nggak di perusahaan ini? Oh, ini luar biasa, saudara. Saya melihat sebagian orang kalau mau kerja nego gaji, kalau rasanya nggak besar, nggak ambil. Padahal kita belum tunjukkan bukti. Sadar bahwa kita punya potensi diri. Kalau tadi harus dimulai, gali dari diri sendiri, ya, kemudian kasih bukti dan bukan janji. Nah, ada kata merendahkan diri. Di sini kita mau belajar menyingkirkan semua gengsi. Ya, kita semua pasti dilahirkan dari sebuah keluarga. Ya, papa saya cacat, mama saya juga pendidikan tidak tinggi. Kami orang miskin. Ya, tapi tidak membuat kita minder, ya, tidak membuat kita gengsi, ya, tapi kita mau belajar, saudara, ya, supaya kita tetap rendah hati, ya. Saya percaya Tuhan ada di tempat di mana orang yang rendah hati, seperti air kalau dikucurkan dia mencari tempat yang rendah. Jadi bagi orang yang rendah hati, di situ hidupnya akan penuh dengan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang kalau melihat anak-anaknya rendah hati. Dan ciri orang yang rendah hati, dia menerima Tuhan dengan sepenuh hati. Dia siap untuk mengalami Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Dia siap untuk layani sungguh-sungguh. Saudara, potensi digali melalui seleksi dan kompetisi, itu kata pendeta Joshua. Jadi kalau kita mau potensi kita itu berkembang, ya, maka itu harus melalui sebuah seleksi. Kita nggak sendirian, ya, ada banyak orang juga sedang berjuang bersama dengan kita. Dan tidak jarang kita harus melalui sebuah kompetisi. Itu sebabnya kita mesti rajin exercise. Kita mesti dengar coach kita. Dan tidak jarang beberapa akhirnya harus meningkatkan kembali potensi dirinya. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini orang ingin supaya satu orang dia multi talent, bisa apa aja. Ya, jadi satu orang bisa mewakili 3-4 orang. Nah, untuk seperti itu kita mesti terus dipertajam. Ya, melalui seleksi dan kompetisi kita lolos, wah, kita akan terima hasilnya secara seperti apa sesuai dengan perjuangan kita tentu. Yang ketiga, syarat untuk kita berani bayar harga pada patahan kata dalam ayat 8, bahkan mati di kayu salib. Bahkan mati di kayu salib, saudara. Nah, ini artinya kehidupan kita sadar bahwa kita harus extraordinary. Jadi kita mesti extraordinary, ya. Kita mesti lebih, ya, daripada yang lain, ya. Nah, itu sebabnya mari seperti Kristus bahkan mati di kayu salib. Ya, orang lain matinya baik-baik, saudara. Matinya dikubur dengan layak, tapi Yesus mati di kayu salib dengan tubuh yang tercabik-cabik. Jadi kita biarlah menjadi pribadi yang rela. Keinginan kita walaupun tidak dikabulkan, kita rela. Kita menjadi pribadi yang rela menderita kesakitan seperti Kristus. Dia meminta kepada Bapaknya, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Tapi kenyataannya dia mesti minum juga. Dan penderitaan hatinya harus dihadapi juga. Dan kita mesti rela juga apabila kebaikan kita dilupakan. Begitu banyak orang yang ditolong sama Tuhan. Murid-muridnya 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan. Dieluk-elukan, ditinggikan karena Tuhan. Ya, pada waktu Kristus dianiaya, mereka semua meninggalkan Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan kita pun kalau kita nengok ke belakang, orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita angkat, ya, di saat kita susah, semua tidak ingat kita, tidak datang kepada kita dan memberikan pertolongan. Nah, bahkan kita juga mesti rela kalau beberapa di antara mereka menghujat kita. Bukan kita berbuat dosa, tapi mereka menghujat kita gara-gara kita percaya Yesus, gara-gara kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bahkan beberapa mereka meninggalkan pekerjaan dunianya untuk sepenuh waktu melayani Tuhan.
Ya, dulu teman lengket, tapi sejak jadi Kristen, sejak menjadi hamba Tuhan, wah mereka hujat. Mereka hujat. Apa salahnya kita menjadi hamba Tuhan? Apa salahnya kita jadi Kristen? Bukankah itu sebuah privasi, keputusan pribadi? Tapi memang itulah dunia. Dari awalnya setan tidak suka kepada Kristus. Dan untuk seperti itu, maka Kristus pun ketika punya orang percaya, anak-anaknya itu kita, maka iblis pun akan terus menggocok, merusak ciptaan Tuhan dengan cara menghujat. Namun kita rela. Kenapa? Karena Kristus pun mengalami itu, bahkan dia lebih hebat mengalaminya. Extraordinary menjadi bagian yang khusus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dengarkan kata-kata bijak ini, di mata Tuhan orang yang hebat adalah orang yang sadar hidupnya adalah kasih karunia. Jadi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, ya ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang hebat ya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi itu hanya kasih karunia, tidak patut kita memegahkan diri. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 21 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang terakhir saudara, syarat yang keempat untuk berani bayar harga, yaitu taat sampai mati. Nah, sadar dirinya adalah keturunan ilahi, ya, nah, keturunan ilahi, namun juga harus mati, saudara. Ada kata taat, jadi mari keturunan ilahi punya pendudukan diri. Jadi taat adalah bentuk penundukan diri. Ya, taat adalah manut, taat adalah nurut. Yes. Ya, jadi apa yang Tuhan mau, nurut aja. Jadi sadar kita ada keturunan ilahi, berarti kita punya pendudukan diri ke atas kepada Kristus, ke samping di sebelah kanan keluarga itu orang tua, dan di samping kiri mereka pemimpin, baik itu guru, bos di kantor atau gembala. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena Kristus telah memberikan teladan. Ya, dikatakan ada kata sampai, taat sampai. Nah, kata sampai adalah karena kita mau masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Jadi apa nih? Masalah harus dihadapi, jangan dihindari. Kalau dihindari nggak selesai, jumlahnya akan tambah banyak, dan satu waktu akan jadi bom waktu, meledakkan kita. Tapi kalau kita hadapi, ya dari yang besar bisa lebih kecil, dan yang kecil kalau dihadapi tuntas, selesai, tidak ada lagi. Dan hanya orang yang berani menghadapi masalah, dia bisa punya pengalaman. Dan orang-orang yang berani menghadapi gelombang masalah yang besar, dia punya pengalaman besar. Dan orang-orang yang punya pengalaman besar, dia berhak untuk mendapatkan berkat-berkat yang besar. Itu konsekuensi. Jadi ada kata sampai. Jadi hidup itu mesti dijalani, dihadapi, bukan dihindari. Nah, yang terakhir saudara, ada kata mati. Jadi kata mati mengingatkan sekali lagi, ya kita adalah keturunan ilahi. Bumi ini bukan tempat tinggal kita, dan tempat tinggal kita adalah surga yang mulia. Seorang sahabat, Pastor Adi, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, dia menemani saya, dia berbisik, Pak Hendy, sejak pandemi ini kita semakin dekat dengan kematian. Saya pikir-pikir benar juga, ya, semakin dekat dengan kematian. Tapi bersyukur memang kita dihibur bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita. Ya, ada yang bilang cuma numpang minum sebentar, cuma numpang lewat. Ya sekali lagi, tempat tinggal kita adalah surga. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sudah belajar 4 syarat untuk berani bayar harga. Yang pertama, sadar dirinya bernilai. Yang kedua, sadar dirinya punya potensi. Yang ketiga, sadar dirinya extraordinary. Dan yang keempat, sadar dirinya adalah keturunan ilahi. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami terima firman-Mu dan kami percaya ketika seorang berani bayar harga seperti Kristus, maka Engkau ditinggikan. Bahkan dikatakan di dalam nama Yesus segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagian kami adalah belajar dan bagian kami sekarang mau taat untuk mengikuti teladan-Mu Kristus. Itu sebabnya berikan pada kami Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk bisa melakukannya. Hidup semakin sulit, namun kami bertekad untuk menghadapi. Hidup semakin sulit, namun kami harus extraordinary. Dan satu hal kami tahu pasti, kami akan lihat kemenangan. Karena juru selamat kami adalah pemenang dan kami akan lebih daripada pemenang. Berkati jemaat Tuhan di GBI Citra 1 secara khusus. Berkati jemaat Tuhan yang ada di mana-mana yang mendengarkan firman secara online. Mari Bapa, yang sakit Engkau jamah dalam nama Yesus sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, kesulitan dalam mata pencarian, Tuhan buka jalan. Rendah hati membuat kami bisa melihat berkat dan mujizat Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya Tuhan ajar kami seperti hari ini, mencari Engkau lebih utama, melakukan firman-Mu dan hidup dalam rendah hati. Dan berkati Tuhan untuk setiap rumah tangga kami. Kami yang sebagian ada di rumah harus belajar bekerja dari rumah. Tuhan mari jaga, lindungi kami. Jauhkan kami dari segala bahaya maupun malapetaka ataupun penularan virus demi nama Tuhan Yesus. Kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin.